Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk video yang kali ini cukup unik karena kita akan melakukan sedikit deep dive ya, benar-benar mendalami satu proyek aset kripto yang bisa dibilang ini merupakan proyek yang kaitannya erat banget dengan banyak sekali perusahaan besar di dunia, dengan para bilioner di dunia, bahkan melibatkan kayak Elon Musk, Jack Dorsey, Google, BlackRock, PayPal, dan banyak sekali. Tapi yang menariknya adalah ini bukan aset kripto Bitcoin dan bukan Ethereum juga. Lalu proyek kripto apa sih yang benar-benar ada kaitannya erat dengan mereka semua itu? Nanti kita akan melihat dengan mendalam di sini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita ngeliat dari artikelnya Coindesk ya. Kalau kalian ingat waktu kemarin bulan April itu ya, kan ada pengumumannya dengan Tesla, Blockstream yang mana dipimpin oleh Adam Back sendiri, salah satu OG Bitcoin. Terus ada Block yang mana ini merupakan nama barunya dari perusahaannya si Jack Dorsey yang Square, sekarang jadinya namanya Block. Itu bergabung bersama untuk menambang Bitcoin menggunakan solar power di Texas. Jadi ini merupakan pengumuman yang kalau misalkan kita ngeliat ya, kemarin kan sempat ada gonjang-ganjing antara Elon Musk dan Bitcoin dan Tesla juga. Kalau dibilang kayak Bitcoinnya kurang ramah lingkungan, bla bla bla. Pokoknya masalah lingkungan dan kehijauan. Nah terus kalau misalkan kita ngeliat dari Twitternya si Elon Musk sendiri, kemarin kan dia sempat bilang ya, sebenarnya aset kripto itu merupakan hal yang bagus dan Bitcoin pun bukan hal yang benar-benar kayak sangat bermasalah, karena sebenarnya Tesla pun rencananya akan gitu kan menggunakan Bitcoin untuk transaksi atau jaringannya. Tapi kalau nih ya di bagian yang digambar ini, kalau nanti mining itu sudah transisi ke energi yang lebih sustainable, artinya yang lebih hijau. Nah, gimana tuh perkembangannya dengan yang lebih hijau nanti? Nah, kita akan melihat. Tapi kalau misalkan kalian ingat dengan videonya dari Adam Back yang diwawancarai oleh Bloomberg, ini sebenarnya videonya dari Bitcoin Miami. Waktu ada konferensi di Miami kemarin, ada si Adam Back dari CEO-nya Blockstream tuh diwawancarai oleh Bloomberg, dan dia bilang hal yang sama terkait kerjasamanya dengan Blockstream gitu kan. Ya, itu dia punyanya sendiri, maksud saya dengan Block yang punya Jack Dorsey, terus ada juga dengan Elon Musk gitu kan dari Tesla sendiri, untuk gimana sih caranya Bitcoin itu bisa menunjukkan bahwa jaringannya dijalankan oleh sebuah energi yang sustainable, yang bisa berkelanjutan, bukan yang kotor energinya. Nah, kalau kalian ingat juga ada sempat wawancara sama ARK Invest di YouTube-nya sendiri, itu yang namanya Be World Conference gitu kan, konferensi tentang Bitcoin. Ada si Cathie Wood, ada si siapa nih cowok, saya lupa namanya, dari ARK Invest. Terus ada si Jack Dorsey juga ikutan, dan Elon Musk. Kalau kalian ingat video ini juga, si Elon Musk sempat ngomong di sini, kita sedang melakukan riset gitu kan, due diligence, gimana sih caranya Bitcoin untuk bisa menggunakan teknologi yang, maksud saya energi yang lebih sustainable juga. Jadi kalau kita melihat ada banyak sekali ketertarikan gitu kan dari institusi, dari bilioner dunia yang pengen sebenarnya menggunakan jaringan Bitcoin, cuman sekarang belum sustainable energinya. Nah dari sini semua kita melihat buktinya bahwa mereka ingin, dan mereka sudah ada kerjasama dengan mining yang di Texas tadi itu. Nah kalau kita kembali nih ke tahun dari 2016, udah beberapa tahun yang lalu, Elon Musk sempat bikin di blognya Tesla yang judulnya Master Plan Part 2. Nah di sini yang menarik adalah dia sempat bilang di bawah di sini, kalau misalkan di bagiannya yang integrate energy generation dan storage gitu kan, integrasi penghasil energi dan penyimpanan, itu dia di sini bilang untuk menciptakan integrasi yang smooth, yang lancar gitu kan, dan beautiful solar roof dengan battery product yang berhasil, itu perlu memberdayakan individu, di mana individu itu bisa memiliki utilitasnya masing-masing, kemudian jadi meningkat skalabilitasnya ke seluruh dunia. Nah dari sinilah, dari satu pengalaman, satu instalasi, satu kontak service, satu HP, itu semua bisa berpartisipasi. Yang menarik adalah Energy Web gitu kan melakukan ini, dan ini merupakan proyek aset kripto yang sempat kami bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan kalian belum sempat nonton, kalau nggak salah judulnya itu 3 proyek fundamental bagus apa ya, dan itu salah satunya membahas Energy Web. Energy Web itu memungkinkan orang-orang untuk bisa secara terdistribusi berpartisipasi, gimana mereka punya energi tertentu, mereka dijual energinya terus bisa didistribusikan secara global. Nah, terus ngelanjutin dari blognya Tesla sendiri di sini ya. Ini di sini dibilang, ini semua nggak bisa berhasil kalau Tesla dan SolarCity itu terpisah menjadi 2 perusahaan yang berbeda. Itulah kenapa mereka perlu dijadikan satu dan meleburkan penghalang-penghalang itu, biar mereka nggak jadi perusahaan yang berbeda tapi jadi satu. Nah, yang menarik adalah ini memang udah dari tahun 2016 gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang lebih relevan lagi yang baru-baru ini yang ada kaitannya juga ke Energy Web. Nah, jadi kalau Energy Web sendiri ya, kita kan ngelihat kemarin ada berita dari Elon Musk waktu tahun 2020, itu pas akhir tahun.
Nah, dia dibilang di sini membuat sebuah tim gitu kan. Kalau di bahasa Inggrisnya task force yang memiliki tugas khusus namanya 25 Guns. 25 Guns ini isinya ada 25 orang yang engineering di Tesla untuk memperbaiki Gigafactory-nya Berlin. Kalau kalian sering ngikutin Tesla, Elon Musk gitu kan, pasti kalian tahu tentang Gigafactory Berlin. Pabriknya yang luar biasa besar banget, dan kalau misalkan ada videonya nanti bisa kita tunjukin di green screen ini. Nah, kalau misalkan kita tahu dari salah satu 25 Guns itu kan ada 25 orang. Salah satu orangnya itu namanya Mario Pavlovic. Ini kita ngeliat di LinkedIn ya. Mario Pavlovic itu siapa sih? Dia kerja di Tesla untuk 25 Guns. Tapi dia ada hubungan apa lagi sebelumnya? Nah, kalau kita scroll ke bawah, dia sebelumnya ada hubungannya dengan Energy Web. Jadi dia sendiri pernah bekerja di Energy Web selama lebih dari 2 tahun. Dan salah satunya dia penuh waktu pernah bekerja sebagai direktur dari manajemen produk. Jadi sebenarnya dari sini pun kita udah melihat kaitannya ya. Ada orang yang bekerja di Tesla untuk 25 Guns gitu kan, dengan hal-hal yang Tesla sedang kerjakan yang dulu sempat punya hubungan erat sekali. Direkturnya manajemen produk Energy Web. Nah, kalau misalkan kita ngeliat dari profilnya Mario Pavlovic sendiri, dia di sini dibilangkan sebagai product owner-nya Energy Web Foundation, dia bekerja pada hal yang disebut Origin. Origin ini apa? Origin ini adalah toolkit, ya kan, peralatan untuk melacak dan berdagang energi yang dapat diperbarui di blockchain solution. Itulah Energy Web Chain. Kalau misalkan kalian belum tahu banyak tentang Energy Web, kami sebenarnya udah bahas secara singkatnya di video yang sama tadi yang kami sebutin. Jadi kalian harus nonton itu sih untuk tahu lebih jelas. Mereka ada blockchainnya sendiri namanya Energy Web Chain, dan mereka ada token yang namanya Energy Web Token. Dan di sini Mario Pavlovic gitu kan terhubung sebagai salah satu 25 Guns-nya Tesla yang langsung mereport ke Elon Musk. Jadi sebenarnya untuk laporannya langsung ke Elon Musk sendiri. Dan kalau misalkan kalian merasa kurang yakin dengan kaitannya, Walter Koch nih, salah satu orang yang kalau nggak salah itu di founding membersnya juga untuk Energy Web. Kalian bisa lihat ini di cross recheck di websitenya Energy Web sendiri. Dia nge-tweet Musk Vision gitu kan, visinya Elon Musk untuk mengubah setiap rumah dan setiap kendaraan listrik menjadi sebuah power plant yang bisa terdistribusi secara global. Dan dia ini sebenarnya nge-retweet dari mana sih? Dia sebenarnya cuma nge-quote dari TechCrunch. Nah, kalau kita ngeliat artikelnya TechCrunch sendiri, ini kan judulnya Tesla ingin menjual electricity di Texas. Ini hal yang sama, waktu yang sama dengan pengumumannya tadi yang ada si Jack Dorsey gitu kan, ada si Block, ada Blockstream, Adam Back, ada Tesla, semua bekerja sama untuk membuat Bitcoin mining itu lebih sustainable lagi. Jadi dari sini pun kita udah lihat apa hal yang berhubungan dengan Energy Web. Oke, ini kan semua klaim sendiri dari Energy Web-nya. Gimana kita bisa mengaitkannya dengan Tesla? Ada di komentar. Ini dari tim Energy Web. Tapi kalau kita turun ke komentarnya, nah si orang yang sama tadi yang kita bahas, Mario Pavlovic sendiri ngejawab di komentar, power to the people. Gimana sih caranya memberdayakan hal-hal ini ke orang-orang biar bisa mendistribusikan energi mereka sendiri, bisa berdagang energi mereka sendiri, jadi lebih baik untuk global secara umum. Nah, kalau misalkan kita mau ngelanjutin lagi ya nih, masih kurang dekat gitu kan, masih merasa kayak bukti-buktinya lain mana Min. Nah, ada bukti lain lagi di presentasinya Energy Web. Kalau misalkan nih ya, Energy Web gitu kan gak ada hubungannya dengan Tesla, kenapa logonya masuk di presentasinya Jesse Morris waktu dia mempresentasikan ini Agustus 2020. Dia ngomongin soal infrastrukturnya Energy Web dan Tesla sebagai salah satunya yang plug-in masuk gitu kan, terhubung ke Energy Web. Kalau misalkan nih ya, si Mario Pavlovic tadi, dia kan kerja langsung mereport ke Elon Musk. Kalau misalkan Tesla bikin sebuah sistem sendiri yang berbeda dari Energy Web, terus kenapa Mario Pavlovic berani meresikukan pekerjaannya di sana dengan melakukan banyak hubungan ini dengan Energy Web? Itu jadi pertanyaan yang menarik. Dan dari presentasi ini pun cuma salah satu. Ada banyak presentasi lain yang sempat juga nyebutin dan masukin logo-logonya Tesla secara langsung. Dan jangan lupa juga, waktu kemarin di Twitter ada akun Grid Singularity yang ada hubungannya dengan Energy Web sendiri, salah satu teknologinya. Dan Grid Singularity ini nge-tweet sumber-sumber energi bisa diperdagangkan gitu kan, dengan strategi yang optimal untuk pasar. Dan ini diberdayakan oleh D3A.io. Jadi kita bisa ngecek Tesla Auto Bidder. Jadi ada semua hubungannya nih dengan Energy Web dan Tesla, dan hubungannya mereka terkait membuat energi yang lebih sustainable dan lebih diperbarui. Oke, kalau itu kita melihat sudah erat ya. Cukup bisa dibilang kayak meyakinkan banget terkait hubungannya Energy Web, Tesla,
gitu kan. Jack Dorsey tadi juga disebutin, Blockstream-nya Adam Back. Terus gimana kalau kita ngelihat soal BlackRock dan PayPal? Emang beneran ada hubungannya? Bahkan Google juga. Nah, kita bisa ngeliat beberapa hal baru lagi nih. Nah, kalau kalian ingat kemarin BlackRock kan baru saja meluncurkan ya trust privatnya untuk Bitcoin. Nah, kalau misalkan kalian sebenarnya membaca dari BlackRock Bitcoin Private Trust ini, kita ngeliat ke bawah itu disebutin sebenarnya Energy Web. BlackRock gitu kan encourage bahwa organisasi seperti RMI dan Energy Web disebutin nih, itu mengembangkan program-program untuk membawa transparansi yang lebih hebat untuk penggunaan energi yang sustainable dalam mining Bitcoin. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang BlackRock pun kan perusahaan besar banget gitu kan. Kalian tahu lah, dia mengelola aset sampai triliunan dolar. Nah, kalau misalkan dia perusahaan besar, dia pasti harus mengikuti beberapa tata kelola terkait ESG gitu kan. Dia harus mengikuti kepatuhan untuk benar-benar hal yang hijau dan ramah lingkungan. Nah, ini program apa sih yang disebutin? Ini ada hyperlinknya. Kalau kita klik hyperlinknya ini, langsung masuknya itu ke akun mediumnya Energy Web. Salah satu artikel yang mereka post. Artikelnya judulnya Kripto yang aman untuk iklim gitu kan, Climate Safe Crypto, Energy Web and RMI Unveil Decarbonization Approach. Jadi kayak ada pendekatannya mereka untuk mengurangi karbonisasi gitu kan, dengan industri-industri yang menggunakan banyak sekali listrik. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misalkan kita scroll ke bawah, dia bilang bahwa pendekatan ini dapat diterapkan ke sektor apapun dan sekarang sedang diuji coba dengan para miners Bitcoin sebagai fondasinya untuk program-program yang nanti lebih bagus secara jangka panjang dan sustainable. Nah, terus kalau misalkan kita lanjutin ke bawah lagi, yang disebutin di sini adalah, kita scroll agak ke bawah ya. Nah, di sini menarik nih, prosesnya untuk akreditasi, untuk verifikasi data, dan untuk melakukan segala ya hal-hal yang ribet itu untuk implementasi Energy Web open source-nya, itu ada solusi yang namanya Green Proofs. Nah, kalau kita ngomongin soal Green Proofs, ini ada hubungannya lagi nih sama BlackRock. Karena Green Proofs itu apa sih? Green Proofs itu ada hubungannya dengan BlackRock yang selalu mengutamakan investasi dengan ESG, Environmental Social Governance gitu kan. Jadi mereka benar-benar hijau, benar-benar ramah lingkungan, dan itu merupakan fokusnya BlackRock. Kalau kita scroll ke bawah dari blognya mereka sendiri nih di blackrock.com, mereka dibilang sustainability itu standarnya BlackRock untuk berinvestasi. Dan mereka selalu mengutamakan hal ini. Nah, kalau kita masuk ke blognya Energy Web sendiri untuk decarbonizing crypto, kami pikir ini merupakan salah satu program inisiatif yang mereka lakukan bersama, di mana Energy Web itu kan menggunakan Green Proofs untuk Bitcoin mining yang lebih sustainable. Dan BlackRock mempercayakan program inisiatif itu kepada Energy Web untuk bisa memastikan klien-kliennya BlackRock yang menggunakan semua aset kripto ini dan bertransaksi dan lewat mereka, itu memastikan bahwa pasti melalui Bitcoin yang dibeli dari entitas yang hijau miningnya. Nggak bisa sembarang beli dari perusahaan mining Bitcoin yang sebenarnya sumber energinya kotor. Karena standarnya BlackRock itu selalu seperti itu, ESG dan sustainability. Nah, kalau kita balik lagi ke artikel Medium yang tadi, ini dibilang nih, dengan pengumuman ini RMI dan Energy Web meluncurkan stakeholder untuk saling konsultasi. Jadi mereka terlibat untuk konsultasi antara stakeholder, dan BlackRock merupakan salah satu stakeholdernya untuk si Energy Web itu sendiri. Kalau misalkan masih kurang bukti, kita bisa ngelihat dari Twitternya Walter Koch lagi, kembali ke orang yang sama. Proof of Green Rocks EWT. Ini kan ticker untuk tokennya, Energy Web token. Make crypto green gitu kan, Bitcoin hashtagnya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari semua hubungan ini, Energy Web, Energy Proof gitu kan, Green Proofs dengan BlackRock, itu semua mulai masuk akal. Kalau balik lagi ke sebenarnya ke blognya BlackRock juga, ini kan di sini dibilangin ya tentang pengumuman yang Aladdin sama Coinbase kemarin. Kalau kalian ingat, kalian sudah baca juga di website kami atau banyak konten kreator lain udah sempat nyebutin ini. Ini salah satunya yang disebutin adalah kerjasama mereka dengan Coinbase gitu kan, untuk bisa membantu klien-kliennya yang ada di Aladdin untuk mengakses aset-aset kripto dengan perdagangan aset digital itu, terutama si Bitcoin-nya. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, di Coinbase sendiri pun Energy Web Token ini yang tickernya EWT itu masih belum bisa diperdagangkan, masih belum support, masih belum listing, masih belum masuk ke Coinbase. Gimana kalau misalkan nanti ada pengumuman nih listing di Coinbase, apakah bisa memacu untuk harganya terdorong tinggi? Nggak ada yang tahu ya, kita lihat aja nanti kalau misalkan ternyata beneran listing di Coinbase. Nah, kalau misalkan kalian masih kurang merasakan bahwa Energy Web itu terhubung sekali dengan banyak institusi besar, selanjutnya kita lihat ini. Pernah dengar nggak dengan Direct Initiative?
Direct Initiative kalau kita masuk ke blognya itu tulisannya menciptakan sebuah mekanisme global untuk sertifikasi energi yang terbarukan yang terdistribusi. Kalau kita turun lagi ke bawah dikit, ini ada disebutin mereka sedang merancang dan menyajikan dan mendemonstrasikan cara baru untuk sertifikasi dan untuk mendistribusikan nilai lewat listrik yang diperbarui melalui kreasi of a new internationally recognized market. Jadi ini sebuah cara baru instrumen pasar yang dikenali secara internasional yang disebut dengan Direct. Itulah kenapa namanya Direct Initiative. Kalau kita nanya kenapa sih Direct Initiative, siapa aja di baliknya? Mari kita masuk ke bagian About Us. Kalau di bagian About Us, kalian bisa lihat salah satu membership sekretariatnya yang paling utama itu adalah South Pole. Kalian ingat nama South Pole, nanti kita akan sebutin ini beberapa saat sebelum mengakhiri video. South Pole ini merupakan salah satu yang utama selain dari Positive Capital Partners. Nah, kalau kita scrolling ke bawah lagi, funding partnersnya ada Energy Web. Sudah jelas logonya tertera di sana. Energy Web merupakan salah satu funding partner. Oke, kalau kita masuk ya ke salah satu video presentasi yang dibagikan oleh South Pole sendiri, ini di YouTube-nya South Pole waktu Oktober 2021. Mereka membagikan satu hal yang menarik nih. Ini di menit ke-12. Kalau misalkan kalian lihat di menit ke-12-nya, itu ada salah satu diagram yang menarik. Nah, ini dia. Di sini diagramnya ini merupakan ekosistem partner-partnernya Direct itu siapa aja. Coba deh kalian lihat. Ini Energy Web ada di sini. Tapi selain Energy Web ada siapa lagi kalau kalian lihat? Kalau kalian teliti ada Microsoft, ada Google, ada Coca-Cola, ada Heineken, gitu kan, dan ada banyak banget lagi nama-nama lain yang besar, World Economic Forum, gitu kan, Odyssey, Konica, Yoma, Mitsubishi Corporation juga. Jadi lumayan menarik ya kalau kita ngeliat semua kemitraan ini mulai kelihatan jaring-jaringnya hubungannya dengan Energy Web sendiri, dan itu institusi besar semua, Google, Coca-Cola, dan kawan-kawannya, termasuk Microsoft juga. Terus kalau kita ngelanjutin video yang sama sampai ke sekitar lebih dari 25 menitan, itu kalian ngeliat presentasi di sini ada notice sesuatu nggak? Kalau kalian notice sesuatu, ini semua Direct Initiative dengan platform industri besar dibangun di Energy Web Chain, built on Energy Web Chain. Blockchain yang sudah kami bahas di video yang pertama tadi kami sebutin, itu blockchainnya Energy Web sendiri dan itu dibangun di atas sana. Jadi banyak sekali sebenarnya kaitannya dengan Energy Web, dan ini merupakan hal yang lumayan bullish. Kalau kalian ingat ya, dengan South Pole sendiri di Twitter, dia sempat bilang gitu kan, ayo ikutan dengan konferensi kami. Dan siapa lagi di konferensi itu yang ikut selain dari South Pole Direct Initiative? Ada Alisa dari Google. Jadi emang udah jelas kalau Google semua ada kaitannya di sini gitu kan dengan Energy Web Chain dan kawan-kawannya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari PayPal ya, PayPal tuh kemarin tahun 2021 mengeluarkan report Global Impact Report. Nah, kalau kalian buka PDF-nya, laporan dampaknya secara global untuk 2021 di PayPal, di halaman ke-32 ini ada bagian yang khusus ngomongin soal assessing dan mitigating climate impact of crypto. Jadi kayak mereka kan menawarkan beberapa aset kripto juga untuk bisa diperdagangkan lewat PayPal. Maksud saya bisa ditransaksikan. Nah, terus kalau misalkan mereka melakukan laporan, mereka harus bisa bertanggung jawab dong dampaknya ke global kayak apa. Makanya mereka bilang dampaknya ke iklim seperti apa. Nah, hal yang menarik di sini adalah kalau misalkan kita zoom, itu di bagian sini dibilang bahwa mereka mendukung effort untuk mengembangkan emisi GHG accounting guidance yang konsisten dengan cara framework kerangka kerja accounting yang dikenal dan diadopsi secara global gitu kan, secara meluas. Dan mereka menggunakan research yang diluncurkan oleh South Pole sendiri. Jadi Energy Web lewat Direct Initiative yang mana ada South Pole-nya yang kemarin melakukan riset. Nah, basis risetnya itu semua menyebutkan hubungan-hubungan PayPal dengan hubungannya Energy Web, dan semua itu disebutkan di riset yang mereka link ini. Cuman sayangnya saya belum bisa nunjukin di linknya ini karena kemarin kebetulan pas lagi down gitu kan webnya. Tapi bisa kita lihat bahwa sebenarnya ya dari semua hal-hal yang benar-benar menarik terkait perusahaan besar, bilioner dunia, institusi dunia, semuanya pasti ada hubungannya dengan ESG, ada hubungannya dengan ramah lingkungan, dengan dunia yang lebih bersih. Dan kalau kalian bertanya-tanya proyek aset kripto apa yang benar-benar bisa diadopsi, diintegrasikan secara meluas, secara global, yang bagus untuk lingkungan dan hijau dan bisa sustainable untuk jangka panjang,
Energy Web adalah jawabannya. Kalau kalian masih mau tahu lebih lanjut tentang Energy Web dengan tokennya Energy Web Token dan juga blockchain Energy Web Chain, kalian mungkin bisa nonton ke video kami yang tadi kami sebutin dari awal. Gimana guys, kira-kira menurut kalian apakah integrasi ini merupakan hal yang bullish? Apakah akan mendorong harganya nilai naik nanti untuk token EWT sendiri? Kasih komentar kalian di bawah, dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, kalian kasih jempol. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, dan kalau misalkan nggak mau ketinggalan video terbaru dari kami, kalian bisa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers! Hai guys! Jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!